Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Syahira dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 11 yaitu Depreciation, Impairments, and Depletion yang berkaitan dengan mata kuliah saya Lab Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Bu Ade Maya Saraswati, SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang bersumber dari buku Intermediate Accounting. Pertama, saya akan menjelaskan tentang depreciation atau depresiasi. Adalah proses akuntansi dengan cara yang sistematik dan rasional untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap menjadi beban pada periode di mana manfaat dari aktiva tersebut dikonsumsi. Pengalokasian harga perolehan aktiva jangka panjang yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fixed asset atau aset jangka panjang pada depreciation expense atau biaya depresiasi. Yang kedua ada intangible atau aset tak berwujud pada amortization expense atau biaya amortisasi. Dan yang ketiga ada mineral research atau sumber daya mineral pada depletion expense, biaya depresi. Selanjutnya ada 3 faktor yang menjadi pertanyaan dasar dengan proses depresiasi. Yang pertama ada dasar penyusutan apa yang harus digunakan untuk aktiva bersangkutan. Yang kedua, berapa umur ekonomis dari aktiva tersebut. Dan yang ketiga, apa metode distribusi harga perolehan apportionment cost yang paling baik untuk aktiva tersebut. Dasar depresiasi contohnya original cost 10.000 euro dikurang residual value 1.000 euro, hasilnya depreciation base 9.000 euro. Yang kedua ada estimasi umur ekonomis. Umur ekonomis kegunaan kadang berbeda dengan umur fisik. Yang kedua ada perusahaan menghentikan aset karena 2 alasan. Yang pertama karena physical factor atau faktor fisik, yaitu bencana dan habisnya umur fisik. Yang kedua ada economic factor atau faktor ekonomi. Metode depresiasi. Profesi akuntan mensyaratkan bahwa metode yang digunakan harus sistematik dan rasional, seperti yang pertama ada activity method atau metode aktivitas, yaitu unit penggunaan atau produksi. Yang kedua ada straight line method atau metode garis lurus. Yang ketiga ada diminishing accelerated charge method atau metode beban menurun, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sum of the years digit atau jumlah angka tahun, dan yang kedua ada declining balance method atau metode saldo menurun. Metode aktivitas atau activity method. Contohnya, cost of crane $500.000, estimated useful life 5 tahun, estimated salvage value $50.000, dan productive life in hours 30.000 jam. Jika Stanley menggunakan kran selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka pembebanan depresiasi adalah rumusnya cost dikurang residual value dikali hours this year dibagi total estimated hours, yaitu $500.000 dikurang $50.000 dikali 4.000 jam dibagi $30.000, hasilnya $60.000. Metode garis lurus atau straight line method. Jika menghitung biaya depresiasi sebagai berikut rumusnya, cost dikurang residual value dibagi estimated service life. $500.000 dikurang $50.000 dibagi 5 tahun, hasilnya $90.000. Diminishing charge method atau metode beban menurun.
Sum of the year digit, jumlah angka tahun. Tiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebut. 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 15. Pembilang adalah jumlah taksiran umur ekonomis yang tersisa pada awal tahun. Yaitu rumusnya alternate sum of the years calculation. 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 15. Sum of the years digit, years-nya 1, 2, 3, 4, 5 karena diminta sampai 5 tahun. Depreciation base-nya $450.000. Remaining left in years-nya 5, 4, 3, 2, 1, itu ditambahin semua hasilnya 15. Depreciation fraction-nya 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15. Jadi 15/15. Untuk mendapatkan depreciation expense, 450 dikali 5 dibagi 15, hasilnya $150.000. Untuk mendapatkan book value end of year-nya, 450.000 dikurang 150.000 hasilnya $300.000. Untuk tahun kedua, 450.000 dikali 4 dibagi 15 hasilnya 120.000. Book value end of year-nya di tahun kedua itu 350 dikurang 120.000 hasilnya $230.000. Tahun ketiga, 450 dikali 3 dibagi 15 hasilnya $90.000. Book value di tahun ketiga itu 230 dikurang 90.000 hasilnya $140.000. Begitupun seterusnya sampai tahun kelima. Dan di tahun kelima hasil akhirnya $50.000 dinamakan residual value. Diminishing charge method atau metode beban menurun. Contohnya sama seperti soal sebelumnya. Metode saldo menurun jika menggunakan tingkat depresiasi percentage, sedangkan 2 dikali tarif garis lurus, nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan. Formatnya years 1, 2, 3, 4, 5 karena diminta sampai 5 tahun. Book value of asset first of year-nya, rate on declining balance, depreciation expense, balance accumulated depreciation, book value end of year. Di tahun pertama book value-nya 500.000 dikali 40%, depresiasi expense-nya $200.000, balance accumulated depreciation-nya $200.000, book value-nya 500.000 dikurang $200.000 hasilnya $300.000. Dan $300.000 ini dijadikan book value di tahun kedua dikali 40%, depresiasi expense 120, balance accumulated-nya 200 ditambah 120 hasilnya 320. Book value-nya 300 dikurang 120 hasilnya $180.000. Di tahun ketiga $180.000 dikali 40%, $72.000, 320 ditambah $72.000 hasilnya $392.000. $392.000 dikurang 180 hasilnya $108.000. Dan begitupun seterusnya sampai tahun kelima. Komponen depresiasi. IFRS mensyaratkan bahwa tiap item PPI yang signifikan terhadap total harga perolehan harus didepresiasi secara terpisah. Komponen depresiasi, contohnya Euro Asia Airlines membeli sebuah pesawat terbang senilai 100 juta euro pada 1 Januari 2016. Pesawat tersebut memiliki umur ekonomis 20 tahun dan nilai sisa 0 euro. Euro Asia menggunakan metode garis lurus untuk menghitung biaya depresiasi untuk seluruh pesawat.
Euro Asia mengidentifikasi tiap komponen, jumlah, dan umur ekonomi sebagai berikut. Komponen iframe 60.000 juta euro, komponen useful life-nya 20 tahun. Engine komponen 32 juta euro, komponen useful life-nya 8 tahun. Other komponen 8 juta euro, komponen useful life-nya 5 tahun. Computation of depreciation expense for Euro Asia for 2016 itu 60 juta euro dibagi 20 tahun hasilnya 3 juta. 32 juta euro dibagi 8 tahun hasilnya 4 juta. 8 juta euro dibagi 5 tahun hasilnya 1.600.000. 60 juta ditambah 32 juta ditambah 8 juta, totalnya 100 juta euro. 3 juta ditambah 4 juta ditambah 1.600.000, totalnya 8.600.000. Jurnal depresiasi untuk tahun 2016 adalah biaya depresiasi 8.600.000 euro pada akumulasi depresiasi pesawat 8.600.000 euro. Masalah penyusutan khusus, yaitu bagaimana penyusutan harus dihitung untuk periode sebagian. Yang kedua, apakah penyusutan menyediakan dana untuk penggantian aktiva. Dan yang ketiga, bagaimana revisi tarif penyusutan ditangani. Contoh dari depresiasi menggunakan 4 metode. Maserati Corporation membeli mesin baru yang digunakan untuk proses perakitan pada 1 Agustus 2015. Harga perolehan mesin adalah 150.000 euro. Perusahaan mengestimasi bahwa mesin akan memiliki nilai sisa 24.000 euro pada akhir umur ekonomisnya. Umur ekonomis adalah 5 tahun dan bekerja selama 21.000 jam. Akhir tahun pelaporan adalah 31 Desember. Instruksinya, hitung biaya depresiasi tahun 2015 dengan metode berikut. A. Straight line depreciation. B. Activity method. C. Sum of the year's digit. D. Double declining balance. Straight line method. Tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Depreciable base-nya 126 euro. Years-nya 5 tahun. Annual expense-nya 126 euro dibagi 5 hasilnya 25.200 euro. Dikali 5 dibagi 12, current year expense-nya 10.500 euro. Accumulated depreciation-nya 10.500 euro. Dan jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation 10.500 euro di tahun 2015. Tahun 2016 126 dibagi 5 25.200. Current year expense-nya 25.200. Accumulated depreciation-nya 10.500 ditambah 25.200, hasilnya 35.700. Jurnal entry-nya tahun 2016 depreciation expense pada accumulated depreciation 35.700. Tahun 2016 126.000 dibagi 5 25.200. Current year expense-nya 25.200. Accumulated depreciation-nya 35.700 ditambah 25.200, hasilnya 60.900. Jurnalnya pada tahun 2017 depreciation expense pada accumulated depreciation 60.900. 2018 126 dibagi 5 hasilnya 25.200.
current year-nya 25.200, accumulated depreciation-nya 60.900 ditambah 25.200. Hasilnya 86.100. Jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation 86.100 itu di tahun 2018. Begitupun seterusnya sampai 2020. Lalu di tahun 2020, 126.000 dibagi 5, hasilnya 25.200 dikali 7 dibagi 12. Current year expense-nya 14.700. Accumulated depreciation-nya 126.000 euro. Untuk metode activity-nya, asumsinya 800 jam di tahun 2015. 126.000 dibagi 21.000 jam sama dengan 6 euro per jam. Tahun 2015, hours used-nya 800 dikali rate per hours-nya 6 euro, annual expense-nya 4.800 euro, current year expense-nya 4.800, accumulated depreciation-nya 4.800 euro. Jurnalnya pada tahun 2015, depreciation expense pada accumulated depreciation 4.800 euro. Metode sum of the year digit method. 5 dibagi 12, 0,416667, 7 per 12, 0,583333. Tahun 2015, depreciable base-nya 126.000 dikali 5 dibagi 15. Hasilnya annual expense-nya 42.000, partial years-nya 42.000 dikali 5 dibagi 12 dapat current year expense-nya 17.500, accumulated-nya 17.500. Jurnalnya pada tahun 2015, depreciation expense pada accumulated depreciation 17.500. Tahun 2016, 126.000 dikali 4,58 dibagi 15. Hasilnya 38.500. Partial years-nya enggak ada. Current years expense-nya 38.500. Accumulated-nya 17.500 ditambah 38.500. Hasilnya 56.000. Tahun 2017, 126 dikali 3,58 dibagi 15. Annual expense-nya 30.100. Current year expense-nya 30.100. Accumulated depreciation-nya 56.000 ditambah 30.100. Jadi 86.100. Begitupun seterusnya. Dan di tahun 2020, 126.000 dikali 5,8 dikali 0,58 dibagi 15. Hasilnya 4.900. Current year expense-nya 4.900. Accumulated-nya 121.100 ditambah 4.900, hasilnya 126.000. Total current year expense-nya 126.000. Double declining balance method. Tahun 2015, 150.000 euro, rate per year-nya 40%, annual expense-nya 60.000 euro, partial years-nya 5 per 12, current year expense-nya 25.000. Jurnalnya pada tahun 2015, depreciation expense pada accumulated depreciation 25.000.
Tahun 2016 125 euro. Kenapa 125 euro? Itu dari 150 dikurang 25.000 euro, hasilnya 125 euro. 125 euro dikali 40%, hasilnya 50.000 euro. Current year expense-nya 50.000 euro. 125 dikurang 50.000 euro, itu hasilnya 75.000. 75.000 ditaruh di tahun 2017, dijadikan depreciable base, dikali 40% sama dengan 30.000. Current year expense-nya 30.000. Terus 75.000 ditambah 30, hasilnya 45.000. Itu untuk hasil depreciable base tahun 2018, 45.000 dikali 40%, 18.000. Dan di tahun 2019 45.000 dikurang 18.000, hasilnya 27.000 dikali 40%, hasilnya 10.800 plus 3.000. Total dari current year expense-nya 126.000. Depresiasi dan penggantian PPI. Depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar periode berjalan. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan. Revisi tingkat depresiasi meliputi periode berjalan dan periode yang akan datang, tidak berlaku surut, tidak mempertimbangkan kesalahan atau item luar biasa. Revision of depreciation rates. Arcadia HS membeli peralatan $510.000 dengan estimasi umur ekonomisnya 10 tahun dan nilai sisa $10.000. Depresiasi yang tercatat selama 7 tahun berdasarkan garis lurus. Di tahun 2015, tahun ke-8 ditentukan bahwa total umur ekonomis adalah 15 tahun dengan nilai sisa $5.000. Pertanyaannya, apakah jurnal yang dibuat untuk memperbaiki periode depresiasi? Hitung biaya depresiasi untuk tahun 2015. Revision of depreciation rates after 7 tahun, setelah 7 tahun. Equipment cost-nya $510.000, salvage value-nya $10.000, depreciable base-nya $500.000. Berarti 510 dikurang 10.000, hasilnya $500.000. Useful life-nya 10 tahun. Annual depreciation-nya 50.000 dikali 7 tahun, hasilnya $350.000. First established NBV at date of change is in estimate. Balance sheet-nya Desember 31, 2014. Equipment-nya $510, accumulated depreciation-nya $350, net book value-nya $160.000. Net book value-nya $160.000, salvage value-nya yang baru $5.000, depreciable base-nya $155.000, itu dikurang 160 dikurang 500, hasilnya 155.000. Useful life remaining-nya 8 tahun. Annual depreciation-nya 19.375. Depreciation expense calculation for 2015. Jurnalnya depreciation expense 19.375 euro pada accumulated depreciation-nya 19.375 Impairments, pengakuan impairments. Aset tetap di impairments apabila perusahaan tidak mampu memulihkan nilai buku aset baik dengan menggunakan atau dengan menjualnya. Berdasarkan annual basis, perusahaan mereview faktor yang mempertimbangkan sebagai faktor
dilakukannya impairment, yaitu penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan kas baik dengan digunakan maupun dijual. Pengakuan impairment. Jika faktor impairment ada, maka sebuah uji impairment harus dilakukan, yaitu membandingkan antara nilai buku dan nilai yang dapat dipulihkan, mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya penjualan dengan value in use. Carrying amount compared to recoverable amount, terus higher of dibagi jadi dua, fair value less cost to sell dan value in use. Contohnya, Crush Company melakukan uji impairment untuk peralatan yang dimiliki. Nilai buku peralatannya 200.000 euro. Nilai wajar dikurangi biaya penjualannya 180.000 euro dan value in use-nya 205 euro. Carrying amount-nya 200.000 euro. Fair value less cost to sell-nya 180.000 euro. Value in use-nya 205 euro. Recoverable amount-nya 205 euro. No impairment. Informasi sama untuk Crush dengan contoh sebelumnya, kecuali bahwa nilai value in use peralatan adalah 175.000 euro. Carrying amount-nya 200.000 euro. Fair value less cost to sell 180.000 euro. Value in use 175.000 euro. Recoverable amount-nya 180.000 euro. 200 dikurang 180 itu 20.000 euro. Impairment loss. Jurnal yang dibuat untuk mengakui kerugian impairment. Rugi impairment 20.000 euro pada akumulasi depresiasi peralatan 20.000 euro. Ini sama aja kayak yang tadi, contoh keduanya. Pemulihan rugi impairment. Tan Company membeli peralatan tanggal 1 Januari 2015 senilai 300.000 dolar Hong Kong. Umur ekonomisnya 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Tahun 2015, 100.000 dolar Hong Kong. 300.000 dolar Hong Kong dibagi 3, carrying amount-nya 200.000 dolar Hong Kong. 2016, 100.000 dolar Hong Kong. Terus 3.300 dolar Hong Kong dibagi 3, hasilnya 100.000 dolar Hong Kong. At Desember 31, 2015, Tan mencatat rugi impairment-nya 20.000 dolar Hong Kong. Rugi impairment-nya 20.000 dolar Hong Kong pada accumulated depreciation equipment-nya 20.000 dolar Hong Kong. Biaya depresiasi dan nilai buku setelah impairment 180.000 dolar Hong Kong dibagi 2, hasilnya 90.000. Carrying amount-nya 90.000. Tahun 2017, 180.000 dolar Hong Kong dibagi 2, hasilnya 90.000. Carrying amount-nya 0. Pada akhir 2016, Tan menentukan bahwa nilai peralatan yang dapat dipulihkan sebesar 96.000 dolar Hong Kong. Tan mencatat pemulihan rugi impairment-nya, akumulasi depresiasi
peralatan 6.000, pada pemulihan rugi impairment-nya 6.000 dolar Hong Kong. Dan yang terakhir adalah materi depletion. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, biological asset, timberlands atau pendekatan nilai wajar. Yang kedua ada mineral research, oil, gas, and mineral mining. Cirinya, yang pertama, penggunaan sepenuhnya dari aktiva tersebut. Yang kedua, penggantian aset hanya jika terjadi secara alami. Depletion-nya process of allocating the cost of mineral research. Penetapan dasar depresi. Perhitungan depresi meliputi biaya pre-exploratory atau pre-exploratory cost. Yang kedua, exploratory and evaluation cost atau biaya eksploratory dan evaluasi. Yang ketiga ada development cost atau biaya pengembangan. Rate of research cost. Biasanya perusahaan menghitung depresi berdasarkan units of production method, activity approach. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Perhitungannya total cost dikurang residual value dibagi total estimated units available. Depreciation cost per unit. Yang kedua ada unit extracted dikali cost per unit. Hasilnya depletion. Contohnya, Mark Ledeco memperoleh hak menggunakan 1.000 tanah di Afrika Selatan untuk penambangan perak. Biaya leasingnya 50.000 euro dan biaya eksploratorinya 100.000 euro. Biaya pengembangan tak berwujud yang terjadi dalam membangun peralatan dan pengeboran tembaga 850.000 euro. Mark Lede mengestimasi bahwa tambang akan menghasilkan 100 on emas. Rumusnya total cost dikurang residual value dibagi total estimated units available. 1 juta euro dibagi 100.000 hasilnya 10 euro per ons. Jika McLeod mengekstrak 25.000 ons pada tahun pertama, maka depresi untuk tahun pertama adalah 250.000 euro. 25 ons dikali 10 euro. Jurnalnya inventory 250 euro pada accumulated depletion 250.000 euro. Posisi laporan keuangan McLeod. Silver mine at cost 1 juta euro dikurang less accumulated depletion 250 euro. Hasilnya 750 euro. Di laporan laba rugi, biaya depresi yang berhubungan dengan persediaan yang terjual adalah bagian dari harga pokok penjualan. Estimasi cadangan dapat dipulihkan. Sama dengan akuntansi untuk perubahan estimasi umur ekonomis PPI. Yang kedua, merevisi tingkat depresi berdasarkan prospective basis. Yang ketiga, membagi biaya yang tersisa dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Contohnya, penambangan Calahan memiliki laba ditahan 1.650 euro accumulated depletion on mineral properties of 2.100 euro dan Agio saham 5.435.49
3 Eropa. Komisaris Calahan mengumumkan dividen senilai 3 Eropa per saham, di mana saham beredar sebanyak 1 juta. Dividen kas senilai 3 juta Eropa dicatat sebagai berikut. Laba ditahan 1.650.000. Agio saham 1.350.000. Kasnya 3 juta. Penyajian dalam laporan keuangan. Pengungkapan untuk pengeluaran explanatory dan evaluating harus meliputi. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset, explanatory dan evaluating aset. Yang kedua, jumlah aset, kewajiban, pendapat dan biaya, dan cash flow operasi berasal dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Demikian penjelasan dari saya, Rehan Syahira, tentang materi chapter 11, yaitu Depreciation, Impairment, and Depletion. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan banyak kekurangannya. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.